Dan kesempatan pagi ini saya ingin kembali sampaikan apa yang saya mau bagikan kemarin, tapi tertunda. Saya mau bagikan sekarang bagi saudara di akhir pekan ini ya. Kita sama-sama bicara tentang tinggal tetap di dalam Yesus. Langsung kita saja baca ayatnya ya. Lukas pasal 24 ayat 28 dan 29 saudara ya. Lukas 24, 28, 29. Saya membaca ayat 28. Lalu 29-nya sama-sama kita baca ya. Lukas 24 ayat 28 begini kata firman Allah. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sama-sama kita baca 29, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Sekali lagi kita fokus tema firman Allah pagi ini bicara tentang tetap tinggal di dalam Yesus. Saya cuma sekedar mengingatkan, tidak terasa bahwa hari ini, pagi ini kita sudah memasuki berada di bulan terakhir di tahun 2023. Bulan 12 memasuki hari yang di tanggal 2 ya, hari kedua. Artinya tinggal 29 hari lagi kita akan menyelesaikan mengakhiri tahun 2023. Kalau saya boleh bertanya sama saudara yang berkaitan dengan tema firman Allah pagi ini tentunya tetap tinggal dalam Tuhan. Saya mau minta tanggapan saudara dulu. Bagaimana tanggapan saudara dengan tahun 2023 yang kita sudah jalani, kita lewati. Dari mulai bulan Januari, bulan 1, sekarang ada di akhir bulan 12 di tahun ini. Bagaimana tanggapan saudara? Atau saya tambah pertanyaannya, bagaimana juga menurut tanggapan saudara dengan tahun yang ada di hadapan kita tahun 2024? Mungkin Anda sudah mendengar selentingan-selentingan gitu kira-kira. Ada sudah mendengar berita-berita segala macam yang ada di tahun 2024. Yang jelas kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Saya tahu, saya percaya bahwa tanggapan saudara pasti bermacam-macam, beraneka ragam. Ada di antara saudara berkata begini, tahun 2023 Pak Pendeta, menurut saya tanggapan saya, sepanjang tahun bulan 1 sampai bulan terakhir ini, aduh saya banyak ngalami persoalan. Mungkin Anda ngos-ngosan. Mungkin Anda banyak beban persoalan, saya banyak beban Pak. Saya banyak doa saya belum dikabulkan Pak. Bahkan sementara Anda ikut doa pagi Anda berkata, saya lagi susah Pak, saya lagi sedih Pak. Ada banyak persoalan yang saya hadapi sepanjang tahun ini sampai akhir tahun belum ada jalan keluar. Mungkin masih buntu jalan saudara. Padahal kita sudah berada di bulan 12. Tapi meskipun begitu mungkin Anda berkata, tapi meskipun banyak tantangan, kesulitan, pencobaan, ujian Pak, tapi saya selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sama tanggapan kita mungkin tahun 2024. Ada yang mengatakan banyak tantangan, ya situasinya saya pikir masih sama. 2024 di hadapan kita dengan tahun ini pun situasi masih sama. Masih padang gurun yang kita jalani, yang terjal. Masih banyak tantangan dalam bisnis, usaha, rumah tangga, masa depan kita. Bahkan ada yang mengalami gangguan dalam kesehatan, masih padang gurun suasananya. Tak pesan saya lewat firman Allah ini, ya tentu di antara saudara 2023 dia berkata tahun mujizat Pak. Saya banyak ngalami kemenangan, saya banyak ngalami berkat. Memang Pak saya sempat drop ngalami intimidasi masalah. Sempat bimbang, ragu, takut saya Pak. Tapi tepat pada waktunya Tuhan tolong jadi indah. Macam-macam. Nah intinya cuma begini. Mau tanggapan kita meresponi tahun 2023. Ataupun masa di depan kita 2024. Cuman satu pesan saya lewat firman Allah. Tinggal tetap dalam Tuhan. Karena kita udah ngalami sepanjang tahun ini. Masalah pasti ada. Jangan Anda berkata, pendeta enak, hamba Tuhan, nggak ngalami masalah. Sama. Saya pun secara pribadi juga hadapi masalah yang sama. Dan ada orang gak punya masalah. Tapi saya pribadi selalu melihat ada Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena di balik persoalan itu ujungnya pasti mujizat kok. Kuncinya cuma satu,
tinggal tetap dalam Tuhan. Begitu juga tidak berubah, formulasinya sama saudara ya. 2024 apapun yang terjadi di hadapan kita, yang nanti di depan sana tahun depan, apapun yang kita alami, cuman satu kuncinya, mau menang, mau dapat pertolongan, mau dapat jalan keluar, dapat mujizat, sama kuncinya, tetaplah tinggal dalam Tuhan. Badai boleh ada, tetap tinggal dalam Tuhan, tetap tinggal dalam kasih-Nya, tetap tinggal dalam iman, tetap tinggal dalam pengharapan Tuhan yang sanggup tolong kita. Nah, saya akan bawa saudara pada sebuah kisah tentang tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, kisah ini backgroundnya adalah Yesus mati, dikubur 3 hari. Lalu kemudian murid-muridnya frustasi, putus asa. Di pikiran mereka, guruku sudah mati, Tuhanku sudah mati, mau bikin apa? Kembali kepada kehidupan lama. Nah, yang kita pelajari dalam Lukas 24 ayat 28-29, ini ada 2 orang murid Yesus. Salah satunya bernama Kleopas sama temannya. Mereka pulang ke kampung halamannya, tinggalkan Yerusalem. Padahal Yesus sudah wanti-wanti berkata, sebelum dia mati, dia udah berkata, ingat jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, jangan tinggal ke Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi murid-murid tinggalkan Yerusalem, Kleopas dan temannya ke kampung halaman. Mereka kembali kepada warna hidup mereka yang lama, kembali kepada rutinitas mereka yang lama, pulang ke kampung halaman. Nah, di tengah perjalanan menuju ke jalan Emmaus ini, coba Anda lihat gambar ini, kan backgroundnya kurang lebih seperti itu. Lalu Yesus mendatangi mereka, menampakkan diri di jalan Emmaus. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nanti kalau Anda baca lengkap, secara lengkap, detail Anda telusuri Lukas 24, mereka tidak kenal yang bicara sama mereka adalah Yesus. Mereka berkata begini, Yesus bertanya, apa yang sedang kau percakapkan? Lalu Kleopas berkata begini, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem, orang asing yang tidak ngerti berita yang paling update, yang lagi viral terjadi hari-hari ini tentang kematian Yesus. Yesus yang disalibkan, Yesus yang dibunuh disalib, sekarang dia mati dikubur. Itu yang mereka percakapkan sepanjang jalan menuju ke Emmaus. Yesus yang bicara sama mereka, nanti di bagian ayat-ayat terakhir. Kalau kita baca nanti ayat itu, mereka ayat 30, 31, 32 berkobar-kobar. Pantesan tadi kita ngobrol, begitu nanti kenal sama Yesus, tahu melihat Yesus, itu ternyata Yesus. Pantesan tadi kita ngobrol ya, kata Kleopas sama temannya, hati kita meluap-luap, hati kita berkobar-kobar, bangkit ya gairah kita. Tapi waktu di jalan Emmaus mereka tidak mengenali. Alkitab tulis informasikan kepada kita, karena mata mereka tertutup oleh selubung. Selubung apa? Mereka cuma berpikir Yesus sudah mati, Yesus sudah dikubur, rasanya gak ada harapan. Di depan mata mereka, di pikiran mereka, logika mereka dipenuhi dengan Yesus sudah mati, percuma semuanya, Yesus sudah meninggal dan seterusnya. Sehingga Yesus yang datang bersama mereka pun mereka tidak kenal. Ini seperti para murid-murid yang perahu hampir hancur, Yesus datang berjalan di atas perahu, Tuhan yang datang mau tolong. Mereka bilang apa? Itu hantu, sama juga itu. Ya, ini terjadi kepada Kleopas sama temannya lagi berjalan ke Emmaus. Ini menarik loh cerita ini. Dan yang saya mau coba tunjukkan, begitu nyampe di kampung Emmaus, nyampe di depan rumah mereka, bagaimana reaksi respon mereka kepada Yesus yang ngobrol sama mereka, yang hari itu mereka belum kenali, belum bisa lihat itu adalah Yesus, Tuhan, Guru dan Juru Selamatnya. Apa reaksi mereka? Ngobrol nyaman, sharing nyaman sama Tuhan. Lihat ayat 29, saya baca ulang sekali lagi. Dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, sangat meminta, sangat butuh, sangat perlu, mendesak. Ya, lalu katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada 2 kata tinggal. Tinggal yang pertama adalah murid-murid mendesak, meminta kepada Yesus, berkata begini, tinggallah bersama kami. Lalu Yesus tidak keberatan, ia mau tinggal dan masuk di rumah mereka. Nah, kata tinggal yang 2 kali ditulis dalam ayat ini
Itu kata yang sama yang dipakai dalam teks asli bahasa Yunani, bahasa Greka disalin dengan kata meno. Meno artinya tinggal di dalam. Yang saya mau Anda mengerti pagi ini, perhatikan kata meno. Karena nanti ada kata istilah bahasa yang lain, tapi ternyata bahasa aslinya juga meno. Perhatikan kata meno. Tinggal itu artinya meno. Dan Yesus mau tinggal di rumah mereka. Pelajaran rohaninya apa buat kita? Lihat gambar ini. Dua orang murid ini, Kleopas sama temannya, sangat ingin, bahkan memaksa supaya Yesus tinggal di rumah mereka. Tinggallah bersama kami. Pelajaran rohaninya begini, rumah itu bicara hidup kita, hati kita. Tinggallah bersama kami di rumah kami. Rumah ini bicara tentang hidup kita, hati kita. Sebab 1 Korintus 3 ayat 16 ayat yang sangat kita kenal berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Tubuh kita itu disebut rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Jadi rumah di sini itu bicara hidup kita atau hati kita. Berkat rohaninya yang saya tangkap begini, yang saya bagi sama saudara. Saya yakin harusnya kalau Yesus memang tinggal dalam hidup kita, Yesus ada dalam rumah rohani kita, dalam hati kita. Saya yakin gak ada yang namanya iri hati. Kalau Yesus ada tinggal dalam hati kita, pasti gak ada kebencian, gak ada kedendaman, gak ada kepahitan, gak ada nyimpen kemarahan sama orang. Itu ciri yang khas, itu tanda yang khas. Kalau betul serius kita temukan, Yesus memang tinggal di rumah rohani kita. Pertanyaan saya, apakah sungguh saat ini Anda mendapati Yesus ada tinggal dalam rumah hidupmu, di hatimu, di hidupmu? Cirinya apa? Kita ikut senang ketika ada orang sukses. Kita ikut bahagia ketika orang maju, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Ketika dia beli rumah baru, ketika dia punya motor baru, mobil baru, kita ikut senang. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa dengki. Kenapa? Ada Yesus kok di rumah rohani kita. Itu kan tandanya saudara ya, nggak ada namanya kepahitan. Kita nggak nyimpen dendam, kita bisa melepaskan pengampunan. Anda jangan seperti si sulung dan si bungsu cerita Alkitab yang sering saya ajarkan sama saudara. Ada tahu si sulung itu gak mau masuk di rumah. Kenapa? Ada pesta. Dia rasanya cemburu banget. Dia rasanya dengki banget. Ini sudah foya-foya pulang bertobat. Dia gak suka. Dibikinin pesta, dipotongin lembu tamu. Dia marah hatinya. Dengki, ada kepahitan. Kok bapak begini merlakuannya? Gak suka. Saya berharap pagi ini kalau memang Yesus tinggal di hati kita, mentalitas kita, hati kita harusnya gak seperti si sulung. Jangan punya mentalitas sulung. Kalau memang Yesus ada di hati kita, saya berharap Anda bisa datang ke bagian pertama ini. Jalani akhir tahun ini hati yang bersih. Tahun depan hati kita bersih. Kenapa? Ada Tuhan tinggal di hidup kita. Dan dalam pelajaran ini saudara ya, yang memaksa, pertama begini pelajarannya, yang memaksa untuk Yesus tinggal di rumah mereka, itu murid-murid. Mereka minta sekali, sungguh-sungguh mau tinggal di rumah kami. Mendesak, memaksa Yesus tinggallah di rumah kami, meno di rumah kami. Memaksa, mendesak, sangat ingin. Apakah saudara sangat ingin Yesus tinggal di hatimu pagi ini saudara? Saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara. Yohanes 14 di ayat 23. Kalau pagi ini saudara seperti saya katakan, apakah saudara rindu di hatimu Yesus tinggal di dalam hidupmu? Akhir tahun sampai menyongsong tahun 2024, saya rindu pendeta. Tuhan itu nyata tinggal di hidupku, menyertai hidupku. Inginkah saudara Tuhan tinggal di hidupmu dan tetap tinggal di hidupmu menyertai kamu? Bagaimana caranya? Yohanes 14 ayat 23 itu menunjukkan pada kita. Kita itu dikatakan mesti mengasihi Tuhan. Bentuk kerinduan kita. Rindu Tuhan tinggal di hidup kita. Caranya begini, kita mengasihi Tuhan. Saya baca deh ayatnya. Yohanes 14 di ayat 23. Saya baca dalam ayat ini saudara ya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, kata Yesus, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku dikatakan akan mengasihi dia. Dan ini yang saya maksudkan, kami
Yesus nggak berkata aku, tidak. Yesus berkata kami. Kami artinya apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami dikatakan apa? Akan datang kepadanya dan diam dan meno. Kata diam di sini bersama-sama dengan dia. Kalau pagi ini memang ada serius lewat firman Allah ini, di akhir tahun 2023 siap menyongsong memasuki tahun 2024, aku ingin Tuhan tetap tinggal dalam hidupku. Caranya adalah gini, Anda harus datang kepada Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa mengasihi kita, bahkan plus lebih daripada itu. Kami akan datang kepadanya dan diam dan meno dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, istilah Paulus kepada jemaat di Kolose, itu namanya kita mengalami kepenuhan Allah. Bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Allah? Bapa, Putra, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Kita mesti cinta sama Tuhan. Kita mesti mengasihi Tuhan. Kasih kita nggak berubah meskipun doa kita belum dijawab. Kasih kita nggak berubah sama Tuhan. Nggak mundur satu jengkal pun meskipun jalan kita masih buntu. Masih ruwet kita tentang masa depan. Aduh, bagaimana hidup saya. Tapi kita berkata, aku tetap gak berubah mengasihi Engkau Tuhan. Orang yang punya kerinduan, Tuhan tinggal di hidupnya. Aku rindu Engkau tinggal di hidupku Tuhan. Anda mesti cinta Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada. Anda tetap harus mengasihi dia supaya dia tetap tinggal di hidupmu. Anda boleh mengalami kepenuhan Allah dalam hidup saudara. Nah, 2 ayat yang saya sodorkan sama saudara, itu para murid yang rindu. Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 23 itu kita yang mengasihi, kita yang rindu. Murid rindu, kita juga rindu. Tuhan tetap tinggal dalam hidupku. Di ayat ini di Yohanes pasal 15 tambah 1 pasal lagi. Ini yang rindu Tuhan. Ternyata yang tinggal dalam hidup kita itu bukan cuma kita saja yang rindu. Tuhan tinggal dalam hidup kita bukan cuma kita saja yang sangat ingin. Tuhan ternyata isi hatinya rindu sekali ingin dia tinggal dalam hidup saudara dan hidup saya. Dari mana kita tahu? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya baca ayat ini, tolong perhatikan baik-baik. Dikatakan begini tentang pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini Yesus yang berkata. Saking rindunya Tuhan, inginnya Tuhan, kepengennya Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita sampai dia berkata, sini loh, tinggallah kamu dalam aku. Kamu mesti mengasihi aku, tinggal dalam aku. Nanti aku tinggal di dalam kamu. Bayangan saya begini, kita itu seperti timba. Kalau orang zaman dulu, waktu saya masih SD dulu, mungkin sampai SMP, saya dikasih tugas sama papi mami saya untuk ngisi kamar mandi. Waktu itu belum ada sanyo ya, SD lah begitu. Karena saya anak laki, cece saya kakak saya perempuan kan perempuan saudara ya. Saya mesti ngisi bak itu dengan timba, kerean tuh ya. Pakai kerean, timba diturunkan, timba itu kayak kita. Diturunkan ketemu sama air, sampai masuk dalam air. Kemudian air gambaran Tuhan, itu masuk sampai penuh dalam timba. Seperti itulah kita, datang sama Tuhan. Kata Tuhan, sini datang kepadaku. Tinggal di dalam aku. Nanti dikatakan aku tinggal dalam kamu. Seperti air sumur yang memenuhi timba tinggal dalam hidup kita. Kitanya yang datang dalam Tuhan. Tuhan berkata aku akan tinggal di dalam kamu. Ini kerinduan Tuhan. Tinggallah kamu dalam aku. Supaya aku bisa tinggal dalam kamu. Tidak ada cara lain. Anda jangan pernah mimpi Tuhan tinggal dalam hidup kita dengan sendirinya, nggak bisa. Mesti kita dulu yang mengasihi. Mesti kita yang tinggal dalam Tuhan. Saya mau bilang begini sama saudara, orang melayani Tuhan gak jaminan hidupnya tinggal dalam Tuhan loh. Serius loh saya ngomong. Orang setia ibadah datang hari Minggu datang. Nanti ada acara apapun dia datang saudara ya. Itu gak jaminan yang setia datang ibadah hari Minggu termasuk doa pagi seperti ini. Dia itu adalah orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita loh. Artinya hidup kita itu berserah pasrah sama Tuhan. Kita punya hati yang bersih. Namanya orang tinggal dalam Tuhan itu menuruti taat pada setiap perintah Tuhan.
Makanya saya berani katakan sama saudara, nggak semua orang Kristen di KTP-nya Kristen, bahkan ke gerejanya rajin, itu orang pasti tinggal dalam Tuhan. Belum tentu. Ada istilah orang Kristen zaman dulu atau orang Kristen zaman sekarang, orang itu sudah di dalam Tuhan. Ada artis yang meninggal kan, si Kiki Fatmalah, terkenal si manis jembatan Ancol, itu kan meninggal. Berita semua katakan, berita dari orang Kristen, dia sudah dalam Tuhan. Saya berharap pagi ini kita semua ada di dalam Tuhan dan Tuhan pasti di dalam kita. Tapi lewat ayat ini itu kerinduan hati Tuhan. Kalau tadi para murid yang rindu, kemudian kita yang rindu. Ini sekarang di ayat yang ketiga, Yohanes pasal 15 ayat 4 ini. Sekarang kita temukan Tuhan yang rindu tinggal dalam diri kita. Tinggal bersama dengan kita. Dia rindu sampai Yesus berkata, kamu lo tinggal di dalam aku, nanti aku tinggal di dalam kamu. Ini kan kerinduan hati. Saya lanjutkan, saya baca lengkap ayat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal dalam ayat ini, mungkin ada 5 kali kata tinggal. Semuanya pakai kata meno, tinggal di dalam. Terus 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita omong kosong dan nol besar. Gak mungkin bisa berbuah, gak bisa sukses, gak bisa berhasil, gak bisa dewasa rohani, gak bisa sempurna serupa seperti Kristus. Kita ikut Tuhan, goalnya kan keserupaan dengan Kristus. Berbuah, tidak cukup hanya bertumbuh. Seringkali gereja Tuhan penekanannya hanya bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Sampai kita lupa, kita tuh harus berbuah. Hidup jadi berkat, hidup bisa dinikmati orang lain, berbuah pertobatan, berbuah pelayanan. Hidup kita bisa dinikmati orang di sekitar kita. Nggak cukup iman kita bertumbuh, oh Yesus Tuhan, nggak cukup. Sampai berbuah. Dan omong kosong kalau kita bisa berbuah, kalau kita gak tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Karena Tuhan tinggal dalam kita itu dia membentuk karakter kita. Kita punya benih ilahi Kristus. Tanpa itu ya gak bisa. Tapi kita temukan di ayat yang ketiga kita baca, ini kerinduan Tuhan. Bahkan di perjanjian lama kita menemukan, saya temukan Tuhan rindu tinggal bersama dengan umatnya. Nih ayatnya buktinya, dia rindu loh tinggal sama kita. Lihat Keluaran 25 ayat 8. Mari sama-sama kita baca dong ayat ini, besar ini ayat ya. 1, 2, dan 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan ngomong sama Musa, Musa kamu sama orang Israel, semua bangsa ini disuruh bangun tempat kudus bagiku. Tempat kudus maksudnya adalah kemah tabernakel atau kemah suci, rumah Allah yang dari tenda, yang dari kulit lumba-lumba kata Alkitab. Itu keras, kuat-kuat kulitnya. Nah perhatikan dalam ayat ini, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan diam. Perhatikan kata diam di sini dari kata shekinah, bahasa Ibrani. Shekinah artinya apa? Berkemah, bertabernakel. Tinggal di tengah-tengah umatnya. Makanya gak heran di padang gurun, kenapa mereka bisa hidup? Tuhan diam bersama mereka. Tidak ada air, gunung batu keluar air. Tidak ada makanan, mereka tidak kerja. Tapi tetap terpelihara. Buka mata, mujizat yang mereka alami. Ada roti mana turun dari sorga. Kenapa? Karena Tuhan diam bersama mereka. Memang dia yang rindu. Musa bangunlah tempat kudus. Kemah suci tabernakel. Supaya apa tujuannya? Jadi tujuan kemah suci tabernakel dibangun di tengah padang gurun. Supaya Tuhan itu diam, menyertai, ada di tengah-tengah umatnya. Luar biasa loh rahasia firman Allah ini. Ini kerinduan hatinya Tuhan. Aku selalu ingin dekat dengan umatnya. Makanya Tuhan itu kerinduannya seperti ini. Karena kita tahu dia pernah kehilangan manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan. Hilang persekutuan karena dosa. Makanya dia tarik terus dari generasi ke generasi. Ketemu yang namanya Henokh. Henokh itu seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Suka tinggal dekat sama Tuhan. 300 tahun tinggal tetap dalam Tuhan.
Tuhan gak mau kehilangan Henokh, diangkat hidup-hidup. Apakah berhenti? Terus cari ketemu Abraham, terus ketemu sama Daud dan seterusnya. Sampai generasi gereja Tuhan. Tuhan kerinduannya cuma satu, isi hati Tuhan. Tetap diam berserta dengan kita. Makanya bahkan peristiwa Natal yang kita sedang peringati hari-hari ini di bulan Desember. Karena ternyata banyak juga gereja-gereja merayakan sudah di awal-awal bulan Desember. Di Surabaya, saya dengar kemarin bahkan ada sudah Natal pertama tanggal 1 Desember. Gereja di Surabaya 1 Desember sudah merayakan Natal pertama. Karena memang bulan Desember bulan Natal. Nah, Natal itu Allah jadi manusia. God became a man. Ya, Allah itu tinggalkan tahtanya, datang ke dunia yang hina, jadi manusia hamba dalam tubuh Yesus. Allah itu roh. Untuk tinggal manusia, di tengah manusia, diam di tengah manusia, itu butuh yang namanya tubuh. Makanya lahir dalam tubuh Yesus. Saya baca dengan cepat ayatnya ya. Saya gak bicara panjang berputar di situ. Lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan kata ini. Firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Manusia daging sama dengan kita dan diam di antara kita. Kata diam di sini dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata eskenosen. Eskenosen itu sama dengan sekina kalau dalam bahasa Ibrani. Satu bobotnya sama. Artinya berkemah, bertabernakel, dia menetap di tengah-tengah umatnya. Dia tinggalkan umatnya. Dari Keluaran 25, dari Yohanes pasal 1:14 kita ngerti. Ini kerinduan Tuhan. Coba lihat gambar ini. Isi hati Tuhan kita temukan selalu ingin tinggal bersama kita, diam dengan kita, berkemah di tengah-tengah kita, menyertai kita. Itu kerinduan Tuhan. Akhir tahun ini pun kerinduan Tuhan apa? Aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Mungkin kau sedang meneteskan air mata. Mungkin kau banyak pergumulan kau hadapi. Tapi Tuhan itu selalu bersama kita. Kerinduannya Tuhan diam bersama kita. Bahkan tinggal dalam hidup kita. Ini isi hati Tuhan. Saya mau tanya sekarang sama Anda. Bagaimana isi hatimu pagi ini? Apakah engkau juga punya kerinduan isi hati yang sama dengan Yesus? Yesus rindu. Dia ada di hidupmu. Apakah sama? Jangan sampai Yesus bertepuk sebelah tangan. Saya berharap pagi ini lewat firman Allah ini setiap kita, setiap ada, aku juga rindu Tuhan. Engkau tetap tinggal dalam hidupmu. Kalau engkau rindu Tuhan ada dalam hidup saudara, gak ada cara lain. Engkau harus tetap mengasihi Tuhan. Hatimu mesti bersih. Engkau mesti taat kepada perintah-perintahnya. Itulah bukti wujud nyata. Kita rindu isi hati kita. Tuhan tinggal dalam hidup setiap kita. Selalu menyertai kita. Lihat Israel. Ketika dia menetap tinggal di tengah umatnya lewat tiang awan, tiang api, lewat yang namanya kemah suci itu ada tabernakel lambang kehadiran Allah. Selalu ada kemenangan. Ya, dalam kesulitan ada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Nah, saya mau bawa saudara dalam Yohanes pasal 14. Yesus sampai kalau dia rindu sampai dia berkata begini, ini kerinduan Tuhan. Saya masih bicara kerinduan hati Tuhan supaya Anda terinspirasi, terpacu dan terpicu. Aku juga mau punya kerinduan. Tuhan tinggal dalam hidupku. Sampai Yesus ngomong begini loh. Sebelum dia naik ke sorga. Dia kasih pesan begini. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Menung. Ya, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Tujuannya untuk apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, rumah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Tuhan sudah ke tempat buat kita. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, di situ pun kamu berada, kata ejaan lain. Jadi ini kerinduan hati Tuhan. Selalu tinggal tetap selamanya. Ayat ini Yohanes 14 ini bicara tinggal tetap di surga selamanya. Loh, itu kerinduan Tuhan loh. Selalu bersama kita. Tuhan tidak mau kehilangan kita, anak-anaknya, umatnya. Tuhan pernah kehilangan Adam. Itu kan persoalannya. Makanya dia selalu kerinduannya
tinggal di dalam kita. Tapi kamu juga harus mau tinggal di dalam aku. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Nah di Alkitab saya kasih contoh dengan cepat. Ada dua perempuan, Marta, Maria. Marta itu orang yang ramah. Ketika Yesus datang di rumahnya, dia yang menyambut di depan pintu. Dia yang repot melayani Tuhan, kerja ini, kerja itu, menyiapkan makanan sampai capek. Kemudian ketika dia capek dalam pelayanan, pekerjaan untuk melayani, Yesus menyiapkan makanan. Dia ngomel, dia marah, dia muring-muring, kita orang Jawa. Dia berkata, Tuhan kenapa kau biarkan si Maria cuma duduk diam di kakimu, suruh kayak bantu aku. Ditegur keras sama Yesus, Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dengan banyak urusan, banyak perkara. Ayat 42, coba kita baca ayat ini. Satu hal yang perlu, kata Alkitab. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus kepada Marta. Maria, saudaramu ini, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada yang baik, ada yang terbaik. Maria, kata Tuhan, ternyata tinggal tetap dalam Yesus, tinggal tetap setia, tinggal dalam Tuhan. Yesus katakan apa? Itu terbaik loh. Hadapi masalah, hadapi kesulitan, lembah air mata, lembah kekelaman. Kita berkata, aku tetap tinggal dalam Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan. Itu terbaik loh, kata Tuhan. Terbaik sampai kapanpun, dari dulu, sekarang, sampai tahun depan, sampai selama-lamanya. Yang Tuhan ajarkan pagi ini, hei jemaat, yang terbaik adalah tinggal tetap di dalam Tuhan. Itu terbaik. Karena di situ kamu ngalami kemenangan. Paulus juga ngomong yang sama. Coba lihat. Tetapi Filipi 1:22-23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Dia ngomong sama coba di Filipi. Aku ini bingung gitu. Saya baca dulu ya. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Serius dia. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku senang tinggal bersama kamu, kata Paulus. Tapi kalau aku hidup ya mengeluarkan buah untuk kamu, jadi berkat buat kamu. Senang sih aku tinggal bersama kamu. Tapi aku diperhadapkan dua pilihan. Aku bingung, kata Paulus. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Tuhan. Diam bersama dengan Tuhan. Kristus itu dikatakan apa? Memang jauh lebih baik. Paulus juga ngomong sama. Seperti omongannya Yesus. Ternyata tinggal tetap bersama Tuhan. Itu lebih baik, kata Paulus. Yesus berkata, itu yang terbaik. Ada baik, ada lebih baik. Ada baik, ada terbaik. Ada mau pilih mana? Ini baik, tapi ini lebih baik, kata Tuhan Yesus, kata Paulus. Ini baik tapi ini loh yang terbaik. Apa yang lebih baik dan terbaik di akhir tahun sampai tahun depan? Tinggallah tetap dalam Tuhan. Ayo yang berpikir macam-macam mau nyerong dari Tuhan, mau tinggalkan Tuhan. Saya mau tinggalkan pelayanan. Kadang-kadang aneh ya jemaat, anak-anak Tuhan ini. Saya mesti punya masalah Pak, saya tidak kebaktian dulu. Saya mesti punya masalah Pak Gembala, saya nggak pelayanan dulu. Terbalik loh. Meskipun Anda tertindas oleh masalah, tetap setia datang sama Tuhan. Tetap berdoa. Maria tetap tinggal di kaki Tuhan. Itu terbaik. Seperti daging sapi, tubuhnya seekor sapi. Orang berkata kakinya yang enak Pak, kikilnya. Tapi bukan yang terbaik. Buntutnya Pak yang enak untuk sop buntut. Enak tapi bukan terbaik. Apalagi babatnya, ya kan, jantungnya, lidahnya, jeroannya, banyak orang suka itu. Sambil minum obat kolesterol kan. Orang senang itu kan saudara. Tapi itu bukan terbaik, memang enak. Belum lagi hidungnya, Surabaya, rujak cingur, termasuk Jombang terkenal rujak cingur. Itu hidung, itu enak Pak, tapi bukan yang terbaik. Iya kan? Mana yang terbaik? Dagingnya bagian dalam, tenderloin. Sirloin luar tapi ada lemak. Tenderloin yang terbaik. Ya, makanya saudara, saya mau bilang sama saudara, ada yang baik, tapi ada yang lebih baik. Ini baik Pak, enak, tapi bukan terbaik. Dan Tuhan katakan yang terbaik itu adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Dengan waktu yang terbatas, Anda lihat cerita ini, Maria Magdalena. Anda catat deh ayatnya. Semua cuma ditulis perempuan yang lain. Tapi Maria Magdalena spesial, namanya Maria Magdalena. Anda boleh foto, screenshot, Anda boleh catat saja ayatnya. Saya nggak mau terangkan saja karena waktu terbatas. Ketika Yesus bangkit itu namanya ditulis. Ketika pergi ke kubur namanya ditulis. Sementara yang lain perempuan yang lain. Maria ibu Yusuf. Maria ibu anak-anak Zebedius. Tapi Maria jelas Maria Magdalena. Siapa dia? Orang yang pernah dirasuk 7 roh jahat. Satu orang dirasuk 1 roh jahat. Jahatnya udah kayak apa kelakuannya?
Yesus bebaskan seorang wanita bernama Maria yang dikuasai 7 roh jahat. Yesus jadi hero, pahlawan, juru selamat. Makanya yang dia mau cuma dekat sama Yesus. Ketika dia disalib, mana orang yang alami mujizat? Buta melihat, lumpuh berjalan, 5.000 laki-laki makan sampai kenyang. Gak ada satupun disalib. Mana Petrus? Gak ada, malah mengkhianati. Maria Magdalena ada loh di kaki salib sambil menangis. Lihat juru selamatnya itu. Dia nggak lari, dia nggak takut. Bagi Maria Magdalena, Yesus segalanya, tetap tinggal sama Tuhan. Yang lain pergi, dia tetap. Sampai ketika Yesus mati, dia pengen lihat. Untuk apa sudah mati? Ya sudah. Tapi dia pengen lihat. Kalau mau lihat terakhir, aku mau lihat tubuhnya. Dikasih rempah-rempah tubuhnya. Itu Maria Magdalena. Pokoknya aku pengen lihat Yesus. Tetap tinggal dekat sama Yesus. Itu Maria Magdalena. Makanya gak heran ketika hari kebangkitan itu dia datang, saudara. Apa yang terjadi? Malaikat gak bisa mempesona dia. Hai ibu, mengapa engkau menangis? Dia diam saja. Tuhanku diambil orang, aku gak tahu di mana dia ditempatkan. Yesus panggil dia, Maria. Dia pikir penjaga taman. Tuhan, penjaga taman, kalau engkau tahu di mana Tuhanku ditaruh, aku mau ambil dia, aku mau lihat dia. Baru dipanggil Maria lagi, baru dia sadar itu Tuhannya. Hari itu dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Coba ini ayat terakhir. Coba lihat Matius 20 ayat 18. Sama-sama kita baca selesai. Sama-sama kita baca 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria sukacita. Dialah orang pertama yang melihat Tuhannya bangkit. Bukan Petrus, bukan Rasul Yohanes yang paling dikasihi, juga bukan Yakobus si lutut unta tukang doa, bukan. Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Kenapa dia melihat Tuhan? Kenapa harus dia perempuan ini? Kenapa bukan para murid? Kenapa bukan Petrus yang hebat itu? Kenapa perempuan yang masa lalunya dirasuk 7 roh jahat? Karena orang ini, perempuan ini selalu tetap tinggal dekat sama Tuhan. Gak mau jauh dari Tuhan. Gak mau dia. Kalau Anda ingin melihat Tuhanmu di akhir tahun 2024 juga di depan kita. Lihat Tuhan tuh lihat mujizat. Lihat Tuhan lihat kuasa kebangkitan. Lihat Tuhan tuh lihat kemenangan. Justru janji Tuhan digenapi. Aku lihat Tuhan tuh lihat kemenangan. Ada mau lihat Tuhan menyatakan kuasanya. Cuman satu kuncinya, mengasihi Tuhan. Itu wujud kita tinggal tetap dengan Tuhan. Tinggallah tetap dalam Tuhan di akhir tahun ini. Jangan kemana-mana. Jangan berpikir yang aneh-aneh, aku mau tetap tinggal tetap dalam Tuhan. Pada waktunya akan jadi indah, kau akan melihat kemuliaannya, melihat kuasanya. Justru dalam penderitaan, kalau tahu ada tantangan di tahun depan, tetap kita lihat kuasanya, tetap lihat mujizatnya, tetap Anda lihat Tuhan. Kuncinya apa? Tinggal tetap dalam Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau ada Tuhan tinggal dalam diri kita, yang ada keberanian melangkah, tinggal tetap bersama Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyembah Tuhan.